Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Saripa dari kelas B3 Manajemen dengan NIM 1121118 akan mempresentasikan materi 1 semester Pendidikan Agama Islam. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu bab 1, kematian dan dorongan untuk mengingatnya. Yang kedua bab 2, keutamaan sedikit angan-angan. Yang ketiga bab 3, dahsyatnya sakaratul maut dan yang mesti dilakukan saat itu. Yang keempat yaitu bab 4, wafatnya Rasulullah dan para khulafaur rasyidin. Nah, di bab 1 ini saya akan menjelaskan tentang kematian dan dorongan untuk mengingatnya. Yang pertama, keutamaan mengingat kematian dalam semua keadaan. Rasulullah juga bersabda, seandainya binatang-binatang ternak tahu seperti yang diketahui memakan, sangat genuk daripadanya. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, alasannya yaitu karena ingat kematian secara otomatis akan menimbulkan rasa tidak suka terhadap dunia yang syarat dengan tipu daya dan mendorong seseorang untuk mempersiapkan diri buat kehidupan akhirat. Sebaliknya, lalai dari mengingat kematian akan mendorongnya untuk tenggelam dalam kesenangan duniawi. Selanjutnya, Rasulullah bersabda, kematian adalah hadiah yang sangat berharga bagi orang yang beriman. Hadis riwayat Ibnu Abu Dunya dan At-Tabrani. Beliau bersabda seperti itu karena dunia memang merupakan penjara bagi orang yang beriman. Di dalam dunia, ia selalu berada dalam kesulitan, karena ia harus mengalami kerasnya siksaan batin, melatih diri untuk menaklukkan keinginan nafsunya, dan melawan setan. Kematian akan membebaskannya dari siksaan tersebut. Jadi, baginya, itu jelas merupakan hadiah yang berharga. Selanjutnya, Mutari bin Abdullah bin Asy Syakir berkata, sesungguhnya kematian ini akan merusak kenikmatan orang-orang yang suka bergelimang kesenangan. Oleh karena itu, carilah kenikmatan yang kekal abadi. Umar bin Abdul Aziz berkata kepada An-Basyah, sering-seringlah mengingat kematian, sebab jika hidupmu mudah, ia bisa membuatnya sukar, dan jika hidupmu sukar, ia bisa membuatnya mudah. Selanjutnya yang kedua yaitu agar hati selalu ingat kematian. Ketahuilah sesungguhnya kematian adalah sesuatu yang manusia lalai dari mengingat kematian karena mereka jarang memikirkan dan mengingatnya. Bahkan orang yang mengingat kematian tapi dengan hati yang kosong atau dengan tetap sibuk dalam gelimang kesenangan dunia pun belum bisa disebut mengingatnya, karena hal itu tidak akan menimbulkan pengaruh positif dalam hatinya. Selanjutnya yaitu Abu Darda mengatakan, jika kamu ingat kematian, anggaplah dirimu seperti salah seorang mereka. Abdullah bin Mas'ud berkata, orang yang berbahagia ialah yang dapat mengambil pelajaran dari orang lain. Umar bin Abdul Aziz menjelaskan, tidakkah kalian sadari bahwa setiap hari, pagi dan petang, kalian tengah mempersiapkan bekal untuk pergi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Kalian akan meletakkan bekal tersebut di lubang tanah sebagai bantal. Kalian akan meninggalkan orang-orang tercinta dan semua sarana-sarana kesenangan. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu wafatnya Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin. Nah, khulafau berarti jamak dari khalifah yang memiliki arti pengganti. Sedangkan kata ar-rasyidin yaitu mendapat petunjuk. Jadi khulafaur rasyidin adalah para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Khulafaur rasyidin ialah para pemimpin yang menggantikan tugas-tugas Rasulullah. Selanjutnya, khulafaur rasyidin masa kepemimpinan pasca Rasulullah. Rasulullah wafat pada 2 Rabiul Awal 11 Hijriah tanpa meninggalkan surat wasiat kepada seseorang untuk meneruskan kepemimpinannya. Oleh karena itu, mereka menghendaki agar Abu Bakar memimpin urusan keduniaan, yakni kekhalifahan. Kelompok yang lain berpendapat bahwa orang yang paling berhak atas kekhalifahan adalah Ahlul Bait Rasulullah, yaitu Abdullah bin Abbas atau Ali bin Abu Thalib. Selanjutnya, kisah kepemimpinan 4 sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib.
Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq itu 632 sampai 634 Masehi. Abu Bakar nama lengkapnya ialah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Dia memangku jabatan khalifah selama 2 tahun lebih sedikit, yang dihabiskannya terutama untuk mengatasi berbagai masalah dalam negeri yang muncul akibat wafatnya Nabi. Terpilihnya Abu Bakar telah membangun kembali kesadaran dan tekad umat untuk bersatu melanjutkan tugas-tugas mulia Nabi. Ia menyadari bahwa kekuatan kepemimpinannya tertumpu pada komunitas yang bersatu ini. Yang pertama kali menjadi perhatian khalifah adalah merealisasikan keinginan Nabi yang hampir tidak terlaksana, yaitu mengirimkan ekspedisi ke perbatasan Suriah di bawah pimpinan Usamah. Hal tersebut dilakukan untuk membalas pembunuhan ayahnya Zaid dan kerugian yang diderita oleh umat Islam dalam perang Mu'tah. Selanjutnya yaitu kisah Umar bin Khattab 634 sampai 644 Masehi. Nah, Umar bin Khattab ini nama lengkapnya yaitu Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Adi, salah satu suku yang terpandang mulia. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Nabi. Umar masuk Islam pada tahun kelima setelah kenabian dan menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi. Kemudian oleh Rasulullah dijadikan sebagai tempat rujukan oleh Nabi mengenai hal-hal yang penting. Ia dapat memecahkan masalah yang rumit tentang siapa yang berhak menggantikan Rasulullah dalam memimpin umat setelah wafatnya Rasulullah. Selanjutnya kisah Utsman bin Affan, yaitu pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Nah, khalifah ketiga adalah Utsman bin Affan. Nama lengkapnya ialah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah dari suku Quraisy juga. Ia memeluk Islam karena ajakan Abu Bakar dan menjadi salah seorang sahabat dekat Nabi. Meski memiliki kekayaan yang melimpah, tapi Utsman berlaku sederhana dan sebagian besar kekayaannya digunakan untuk kepentingan Islam. Ia mendapat julukan Zunnurain, artinya yang memiliki 2 cahaya, karena menikahi 2 putri Nabi secara berurutan setelah salah satu meninggal. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib, kisahnya yaitu di tahun 656 sampai 661 Hijriah. Nah, khalifah keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ali adalah keponakan dari menantu Nabi, Ali putra Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Ia sepupu Nabi yang telah ikut bersamanya sejak bahaya kelaparan mengancam kota Mekah. Demi untuk membantu keluarga pamannya yang mempunyai banyak putra, Abbas, paman Nabi yang lain membantu Abu Thalib dengan memelihara Ja'far atau anak Abu Thalib yang lain. Ia telah masuk Islam pada usia sangat muda. Nah, untuk pembahasan kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.